Penjabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Haji Teddy Melwansa resmikan rumah restoratif Justice yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Penjabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan resmikan rumah restoratif Justice yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku. Liputan PATV Provinsi Sumatera Selatan dari Kota Batu Raja, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan mendirikan 10 rumah restoratif Justice atau rumah RJ di 10 lokasi desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Oku, yang diresmikan secara resmi oleh PJ Bupati Oku Haji Teddy Melwansa pada hari ini Senin 19 Maret tahun 2024. Peresmian rumah restoratif Justice di 10 desa atau kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku dipusatkan bertempat di Kelurahan Kamaraja, Kecamatan Batu Raja Timur pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Pendirian 10 rumah RJ yang ada di desa kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut merupakan upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku untuk menyelesaikan perkara ringan di luar persidangan. PJ Bupati Ogan Komering Ulu Haji Teddy Melwansa dalam sambutannya menyampaikan bahwa restoratif justice atau keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Mohon izin Bapak untuk berarti tempat kepada yang terhormat Ibu Bupati Oku. Sesuai peraturan memungkinkan penuntutan terhadap perkara pidana ringan dapat dihentikan dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan kejaksaan, kata Haji Teddy Melwansa selaku PJ Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Syarat tersebut adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. PJ Bupati Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan Haji Teddy Melwansa juga mengatakan konsep penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice terutama ditujukan untuk memulihkan
kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. Pada hakikatnya, keadilan restoratif justice selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, dan juga merupakan cerminan dari sila keempat di mana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian suatu masalah. Teman-teman sekalian, tadi alhamdulillah sama-sama kita saksikan APJ secara resmi telah melakukan launching atau peresmian 10 rumah RJ untuk tahun 2024. 10 rumah RJ ini sebagaimana tadi kami sebutkan ada di 10 desa dan kelurahan. Harapannya adalah bahwa rumah RJ ini akan dijadikan sebagai tempat untuk penyelesaian secara musyawarah terhadap sengketa atau persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat, terutama terkait dengan pidana ringan. Kawan-kawan ketahui selama ini ada kasus-kasus yang sebenarnya kita merasakan bahwa itu sangat tidak layak seharusnya maju sampai dengan kepolisian, kejaksaan dan bahkan ke pengadilan. Misalnya apa? Pencurian kecil. Misalnya apalagi persoalan-persoalan penganiayaan ringan. Itu bisa sekiranya nanti dengan persyaratan yang ada tentu kita bisa lakukan fasilitasi untuk diselesaikan dengan cara restoratif justice. Itu kira-kira. Pak, kita lihat tadi hanya 10 Pak, sementara di desa-desa dan kecamatan lain masih banyak Pak. Kenapa memilih? Jadi begini Pak, tadi saya sampaikan bahwa begini, kita diskusi dengan tim, terutama Pak Kasubidum. Kita punya mapping data statistik kriminal. Artinya untuk tahun 2023, kira-kira perkara-perkara mana saja, dari mana saja masuk perkaranya. Itu kan kita petakan. Meskipun ada yang lain, tapi kita menganggap bahwa yang ke-10 ini kita anggap penting untuk melakukan launching rumah RJ. Itu dia. Yang berikutnya, apakah yang lain tidak? Yang lain nanti sebagaimana juga disampaikan oleh Pak PJ, beliau menyampaikan akan support ini. Kita tidak mau pendirian rumah RJ ini hanya sekedar formalitas. Nanti ke depan rumah RJ ini atau ruangan RJ, idealnya ini kan rumah Pak. Tapi karena kita kondisi yang tidak memungkinkan untuk ada satu rumah, kita manfaatkan ruangan yang ada di masing-masing kelurahan dan desa. Ini nanti akan dijadikan tempat untuk melakukan mediasi. Nah, kira-kira begitu. Sudah berapa banyak Bang kasus yang diselesaikan secara RJ ini Bang? Kalau untuk tingkat RJ paling bawah kan levelnya kan di sini nanti nih. Baru dibentuk ini, belum ada kita selesaikan. Tapi kalau untuk level RJ yang diselesaikan di kejaksaan ada. Berapa banyak itu Bang? Di tahun 2023 ada 6 perkara. Di tahun 2024 insya Allah akan ada 4, 1 sudah, 3 berproses. Dan sebenarnya setelah kita kaji, saya sepakat dengan beliau tadi disampaikan, intinya adalah nurani dan kemauan. Karena syarat RD ini kan harus juga ada kesepakatan perdamaian, ada keikhlasan dari korban. Misal nih, hilang nih ayam 1 ekor, unsur pencurian terpenuhi Pak. Persoalan ini akan bisa diselesaikan dengan RJ kalau yang bersangkutan punya nurani tadi untuk menyelesaikan, memaafkan pelaku. Itu kira-kira. Artinya RJ ini Pak, sebelumnya kita selesaikan sudah tahap penyidikan. Nah, rumah RJ ini artinya sebelum Pak ya? Jadi nanti dengan berdirinya rumah RJ ini diharapkan diselesaikan di tingkat paling bawah. Maka nanti kawan-kawan tadi bisa lihat sebagai bentuk simulasinya nanti akan hadir nanti jaksa fasilitator. Bagaimana kegunaan hukumnya? Ada celahnya. Karena dimungkinkan diselesaikan di tingkat itu. Kira-kira begitu. Artinya tidak perlu sampai ke Jagung kalau yang di sini Pak ya? Tidak, ini diselesaikan di desa baik, di kampung kita aja nih. Dengan unsur tokoh masyarakat, perangkat desa, fasilitator, kemudian juga nanti korban dan pelaku kejahatan. Kira-kira begitu. Pak Bupati belum, Pak Bupati. Harapan kita Pak. Ya, harapan Bupati dengan adanya rumah RJ ini Pak. Jadi kami atas nama pemerintah tentu sangat menyambut baik peresmian rumah RJ ini, karena ini merupakan salah satu inovasi dari teman-teman kejaksaan.
tujuan didirikannya rumah RJ ini bagaimana kita akan memberikan layanan kepada masyarakat, layanan mencari keadilan kepada masyarakat untuk mendapatkan rasa aman nyaman mereka terhadap suatu kasus. Dan rumah RJ ini kan memang penyelesaian di luar pengadilan. Jadi diharapkan dengan tadi kata Pak Kajari, hati nurani, rasa kemanusiaan, musyawarah mufakat ini bisa terselesaikan tanpa ada unsur balas dendam atau tidak senang dari salah satu korban. Mudah-mudahan rumah RJ ini tadi sudah kami sepakati, kami akan dorong untuk bisa dikembangkan lagi, disebarluaskan lagi di seluruh kecamatan, bahkan mungkin di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung.